dipersembahkan oleh BRI Syariah. Keikhlasan tanpa batas seakan telah menjadi cara hidup seorang Ridwan Hasan, mendirikan klinik pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disingkat KPM pada tahun 2001. Sang ahli matematika ini mulai berjuang mewujudkan mimpinya dengan moto ikhlas, tegas, puas yang melekat di klinik matematikanya. Ridwan Hasan tidak mematok tarif bayaran kepada anak didiknya, hanya sebuah kotak amal yang bisa diisi dengan seikhlasnya. Pria yang mengambil gelar magisternya di Institut Pertanian Bogor yang sekaligus menjadi kota kelahirannya ini percaya bahwa meskipun lembaga hanya menerima bayaran seikhlasnya, hal itu tidak menjadikan kualitas pendidikan matematika yang diajarkan oleh lembaganya menjadi rendah. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang telah diraih oleh anak didiknya, dengan menjadi juara berbagai olimpiade matematika baik di dalam maupun di luar negeri. Atas jasa-jasa Ridwan Hasan, pada tahun 2007, sang ahli ilmu matematika ikhlas ini dianugerahi gelar Satya Lancana Wirakarya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak berhenti sampai di situ. Di tahun 2013, Ridwan Hasan mendapatkan gelar sebagai tokoh perubahan oleh salah satu surat kabar nasional terkemuka di Indonesia. Mas Ridwan, tadi kita udah lihat ya, anak-anak belajar bertani, ya, belajar mengenal alam. Nah, ini kan saya baca, saya dengar, Mas Ridwan ini dianugerahi tokoh perubahan nasional. Ya. Terutama yang menonjol katanya, karena Mas Ridwan ini banyak menelurkan juara-juara Olimpiade Matematik. Iya, iya. Nah itu latar belakang pendidikannya Mas Ridwan itu sebenarnya apa sih kok bisa menelurkan banyak juara Olimpiade Matematik gitu, Mas? Nah, terus terang memang ini agak aneh ya. Kalau saya terus terang latar belakangnya itu teknik pertanian. S1-nya teknik pertanian. Lebih cocok ngajar anak-anak di learning farm tadi mungkin ya? Betul, S2-nya teknik pertanian. Cuman saya dari SMA tuh suka matematik gitu. Dan hampir-hampir menjadi tim Olimpiade Matematika Indonesia ya. Oh nah, gitu. Itu saja sih mungkin. Jadi saya hobi lah arahnya ke sana. Jadi memang suka matematik. Jadi suka. Matematik bukan hanya ilmu pengetahuan ya, udah jadi hobi nih sekarang. Ya, betul, sudah jadi hobi. Nah, kemudian kan kalau milih anak-anak yang calon juara nih gitu ya. Itu kan bukan cuman mungkin ya anak-anak sekarang tuh saya pengen gitu. Tapi mungkin kemampuannya mungkin nggak seberapa. Nah itu bagaimana cara Mas Ridwan melakukan seleksi mungkin atau upgrading mungkin ya kalau memang mereka emang kemampuan ada tapi mungkin belum cukup untuk menjadi juara. Kalau satu prosesnya pertama saya melakukan pelatihan ke daerah-daerah ya, melatih guru-guru mereka. Kemudian saya mengadakan kompetisi matematika di tingkat nasional. Sehingga anak-anak yang berbakat itu akan tersaring dan mereka juga sudah bisa memahami karena gurunya sudah saya latih duluan. Oh, jadi guru dilatih kemudian bikin kompetisi. Okay. Jadi guru itu kan nanti melatih muridnya itu yang ikut kompetisi dari yang kita buat gitu. Dan uniknya pelatihan guru juga kita buat seikhlasnya, kompetisinya pun bayarannya seikhlasnya. Aduh, subhanallah. Itu kemudian gimana tuh? Bisa-bisa kalau seikhlasnya jangan-jangan sebagai penyelenggara bisa ya keluar uang banyak dong ya Mas ya? Ya memang, makanya di sini terus terang yang saya sering bilang juga ke teman-teman yang kita lakukan saya adalah pengorbanan. Nah masalah misalkan siapa yang akan mengganti dan peduli, pasti Allah yang akan ganti apa yang sudah kita korbankan. Subhanallah. Tapi sepanjang yang dilakukan gimana? Lebih banyak pengorbanan atau mungkin banyak pihak-pihak yang peduli mungkin dari orang tua anak-anak yang memang
pengen anaknya untuk bisa jadi juara Olimpiade Matematik mungkin Mas Ridwan? Yang saya rasakan sih banyak orang tua yang peduli itu. Ya. Kalau pengorbanan sih terus terang sudah sangat banyak ya. Dan yang saya rasakan terus terang, alhamdulillah sampai saat ini lembaga yang saya bangun tuh sudah bertahan lebih dari 10 tahun. Wih. Walaupun ya 10 seperti tahun. itu sistemnya, bayarannya seikhlasnya. Les pun bayarannya seikhlasnya. Jadi anak yang berbakat tuh kita latih, kita bina, bayarannya seikhlasnya juga. Subhanallah. Nah, sampai saat ini udah berapa banyak yang Mas Ridwan jadikan gitu ya sebagai juara Olimpiade Matematik? Yang jelas sudah ratusan ya sejak tahun 2003. Karena banyak kompetisi yang kita ikuti dari mulai Singapura, India, Hong Kong, Taiwan, terus Cina, terus Nepal, terus banyak sekali pokoknya lomba yang sudah kita kunjungi. Turki, Bulgaria, Rumania itu banyak sekali. Luar biasa banget. Nah itu enak juga ya mungkin ya buat anak-anak itu menjadi sebuah hal yang menambah wawasan mereka ya, melihat negara-negara di mana mereka berkompetisi untuk jadi juara di situ ya. Ya, betul. Dan di kita pun anak yang tidak mampu, asal dia pintar, itu bisa ikut lomba ke luar negeri. Kita biayai, karena terus terang juga kita lembaga klinik pendidikan MIPA juga peduli, dan banyak juga orang tua yang peduli juga akan membantu mereka gitu. Mas Ridwan, itu pertama kali bikin klinik Mas Ridwan itu. Disebutnya klinik kayak Ya, kayak tempat untuk menyembuhkan penyakit ya, padahal untuk mengupgrade kemampuan mereka ya. Betul. Itu banyak nggak yang ya mungkin skeptis, mungkin bilang, Mas Ridwan ngapain sih bikin klinik kayak gitu? Oh, banyak sekali. Jadi saya dimulai disebut orang gila, orang stres, terus juga teman yang bilang udah nggak mau temenan lagi, terus ada yang bilang aliran sesat. Saya pernah dicaci maki langsung di depan, istilahnya di depan muka. Saya terus terang tantangannya sangat banyak, dan tapi buat saya karena saya cuma punya mimpi besar, saya tetap bertahan. Alhamdulillah sekarang justru kebalikannya gitu. Dulu saya murid cuma 2 orang, sekarang tuh ribuan. Cabang pun sudah di Surabaya, Solo, Semarang, Serang, Depok, Bekasi, nanti di Jember, nanti ke Sulawesi, Makassar, Riau, Medan. Itu semua seikhlasnya. Cuman terus terang penuh keringat dan air mata, Pak. Tapi semua insya Allah ya dapat keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul. Lalu Mas, ini saya merasa amazed sekali ya. Gimana tuh menjaga keikhlasannya? Terus terang buat saya juga sangat berat. Tapi untung saya punya istri juga yang luar biasa, yang saya pikir sevisi. Jadi istri saya yang selalu mengingatkan untuk tetap sabar, dan ibu juga di rumah. Ya. Yang jelas saya sudah punya prinsip begini, kita jarang bertemu di dunia, yang penting di akhirat kita kumpul. Karena saya terus terang jarang ketemu di dunia. Aduh, itu filosofinya jarang bertemu di dunia, yang penting di akhirat kumpul ya. Iya. Subhanallah. Orang-orang yang punya spiritual tinggi itu biasanya dia akan jadi orang-orang beruntung. Dan menurut saya juga, saya berpikir ke depan negeri ini butuh orang-orang yang soleh, tidak hanya orang-orang pintar. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Mas Ridwan, kalau ke daerah mungkin kan ini ya, cari calon-calon juara ya Olimpiade ya kira-kira. Itu waktu ngajar, waktu cari para calon juara itu, kebayang oleh saya nih, apalagi matematik nih ya, itu kan yang di-upgrade, yang diupayakan bertambah lah gitu, atau dicarikan memang nih anak udah jago gitu ya. Itu kan beratnya intelektualitas, kognitif dia gitu kan ya. Pokoknya rasio lah mainnya, namanya juga matematik. Betul. Masa sih cuman itu aja Mas yang dicari? Kalau di lembaga saya tuh terus terang, saya kan punya kelas reguler sama kelas khusus. Di kelas khusus yang untuk calon juara Olimpiade itu untuk yang beragama Islam, syarat utama itu rajin sholat, rajin ngaji.
Oh, rajin sholat, rajin ngaji. Terus Oke. saya punya kelas khusus yang mereka harus melaksanakan 3 dari minimal 7 sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, jaga wudhu, sodako, berjamaah, sama tadabbur Quran. Kalau 3 mereka dari 7 ya, sunnah ya. minimal itu. Ya. Kalau mereka tidak bisa melakukan itu, nggak usah bergabung di kelas khusus. Karena saya Biasa. punya prinsip gini, orang-orang yang punya spiritualitas tinggi itu biasanya dia akan jadi orang-orang beruntung. Dan menurut saya juga, saya berpikir ke depan negeri ini butuh orang-orang yang soleh, tidak hanya orang-orang pintar. Jadi Dan- pinter soleh itu harus Iya. sejalan ya. Dan uniknya justru ketika mereka makin rajin ibadah, makin berhasil dalam prestasi matematikanya. Luar biasa tuh. Ya. Jadi ternyata kalau saya sebut aja talent scouting mungkin ya, talent Ya. scouting ya, mencari bakat-bakat yang bisa jadi juara Olimpiade Matematik itu, Mas Ridwan menitik beratkannya bukan hanya kepada ini ya, berarti bukan hanya kepada intelektualitas, Ya, kognitif betul. yang bagus ya, Betul. rasionya yang luar biasa, tapi juga soal kesolehan ya berarti Betul, ya. betul, Oke, betul. menjalankan 3 dari 7 sunnah gitu. Minimal itu. Minimal. Ya, Waduh. betul. Nah, terus oke lah, itu sudah komitmen ya Ya. kepada calon-calon juara Olimpiade Matematik nih. Lalu dalam proses pengajaran untuk menjadi calon juaranya, Ya. waktu ngajarin matematik, Ya. itu ada nggak unsur-unsur spiritualitas? Kan kita tahu misalnya ada tokoh seperti Al-Jabar, kita kenal Ya. Al-Jabar. Itu kan tokoh yang merupakan bapak matematik juga, Ya. tapi beliau juga seorang yang soleh. Betul. Nah, waktu mengajarkan hitung-hitungan itu ada nggak dimasukkan unsur-unsur spiritual di situ? Kalau saya kan di pembelajaran di tempat saya tuh ada yang namanya PR akhlak gitu. PR akhlak. Jadi itu kita gimana, bahas ketika sedang mengajar tuh, kita bahas. Misalkan kenapa kita harus misalkan berbakti sama orang tua. Nah, kita buat analisis logis yang mereka tuh akhirnya bisa nangkap. Sehingga insya Allah juga ketika mereka belajar matematika, mereka juga hal-hal spiritual mereka dapatkan. Dan tiap minggu temanya berbeda. Temanya berbeda. Itu ada kaitannya ya dengan matematik ya? Ada kaitannya. Karena terus terang saya secara pribadi pun dengan saya belajar matematik, saya sebutnya matematika nalaria realistik, Sorry, spiritualitas matematika, nalaria, nalaria realistik. realistik. Iya. Waduh, ini yang lain lagi. Betul. Saya merasakan spiritualitas saya semakin bagus karena saya sudah menganalisis kenapa begitu, kenapa begitu, istilah tentang masalah dalil di Al-Quran. Ya, ya. Itu dengan logika matematik bisa kita dapatkan gitu maknanya. Dengan logika matematik, dalil-dalil di Al-Quran bisa didapat maknanya. Iya, betul, Oke. betul. Boleh kasih contoh yang lebih agak detail mungkin Mas? Contoh saya berpikir gini, misalkan di Al-Quran dikatakan dunia ini hanya permainan belaka. Oke, Gitu kan? dunia hanya permainan belaka. Oke. Nah, ada. saya berpikir yang namanya permainan itu kan ada yang namanya senang dan susah. Senang, susah. Oke. Pasti susah seperti Ya. itu. Makanya saya dari belajar matematik saya punya yang namanya teori merencanakan kesusahan. Dari dalil matematik punya teori merencanakan kesusahan. Supaya Waduh, sukses ini- dalam hidup. Supaya sukses dalam hidup. Iya, Jadi merencanakan kesusahan supaya sukses dalam hidup. iya, betul. Aduh, Mas, tolong dong dijelasin lagi agak lebih detail gimana tuh? Jadi kalau merencanakan kesusahan gini, ketika dalam hidup kita merencanakan kesusahan, terus rencana itu berhasil, pertama kita senang. Karena rencana kita berhasil. Kesusahan, berhasil, Pasti senang Pasti karena senang. rencana berhasil. walaupun itu rencana kesusahan ya. Iya. Dan yang kedua kita pasti akan segera menemukan kesenangan. Oh. Karena hukum dunia seperti itu. Inna ma'al usri yusro gitu Iya, katanya. betul. Jadi di mana ada kesulitan, Ya, bersamanya ada kemudahan. Kemudahan. Wah. Jadi kesulitannya dulu atau kesusahannya dulu direncanakan. iya, betul. Nah, Oke. bentuk perencanaan kesusahan itu saya bilang juga ke murid dan ke teman-teman tuh, sholat misalkan, terus puasa, terus sodako, itu kan kesusahan yang harusnya mungkin tidak kita berikan ke Secara orang. logika saja itu kayaknya susah, Susah, ya, padahal iya. itu untuk direncanakan untuk sebuah kesenangan ya. Betul. Termasuk belajar yang keras. Di situ ada yang belajar matematik tuh Pak. 1:30 sampai jam 9 malam Pak belajar tuh. Dari jam 1:30 sampai jam 9 malam. Itu sebuah kesusahan Iya. ya. Atur Dan waktu. banyak dari mereka jadi juara-juara dunia anak yang belajar di kelas itu. Kali ini sudah jalan di Bogor, kita akan kopi di berbagai cabang di Indonesia. Mimpi kita seluruh anak Indonesia ikut belajar di KBM dan mereka akan jadi anak soleh 10 dan 20 tahun yang akan datang. Dan feeling saya itu
mungkin pemimpin Indonesia di berbagai daerah sampai nasional itu adalah murid KPM. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Mas Ridwan, aduh, tadi lo diskusi spiritualitas, intelektualitasnya luar biasa ya. Mas, masih ada nggak mimpi-mimpi ke depan yang belum tercapai pastinya ya? Ya, betul. Yang jelas begini, saya sudah rasakan bahwa sistem metode seikhlasnya dan matematika nalaria realistik ini bisa membuat anak jadi pinter dan soleh. Pinter dan soleh? Iya, dan sudah terbukti karena mereka juara-juara di dunia dan berprestasi di internasional, tapi mereka soleh-soleh, itu murid-murid KPM. Percuma ya, intelektualitas tinggi tapi nggak soleh, percuma ya. Nah, mimpi saya itu ingin tersebar di tiap kota ada KPM, jadi ada les yang bayaran seikhlasnya dan menghasilkan juara dunia. Tapi juga anak-anak kelas reguler yang tidak suka matematik juga bisa les di situ. Mimpi saya seperti itu. Itu mimpi klinik MIPA itu, klinik pendidikan matematik, MIPA itu ada di semua kota di Indonesia. Ya. Nah, itu kan mimpi kan? Iya, betul. Itu kan jadi target kan? Kalau mimpi betul, kan biasanya jadi target. Betul. Gimana tuh proses untuk mencapai mimpi yang spesifik tadi? Strateginya, awalnya saya buat klinik, setelah itu saya buat rumah sakit rencananya. Udah klinik, rumah sakit. Jadi maksudnya apa tuh bedanya? Rumah... klinik ya itu ya, sebenarnya ini pendidikan ya, tapi istilahnya betul. Klinik ya. Ya. Bedanya klinik sama rumah. Jadi kalau klinik kan orang datang terus pulang. Saya ingin istilahnya tuh ketika buat cabang tuh orang-orang daerah datang ke tempat saya didik, saya bina beberapa hari di pusdiklat saya, menginap. Berarti. Kan kayak rumah sakit kan orang menginap. Jadi kayak klinik rawat inap gitu ya? Iya, betul. Rumah sakit namanya. Iya. Mereka bisa istilahnya tuh didik tempat saya, nanti pulang buka cabang. Dan mereka mau melaksanakan juga sistem seikhlasnya. Itu target yang insya Allah dalam waktu dekat inilah. Walaupun terus terang berat perjuangannya, karena terus terang saya ini kan sistemnya seikhlasnya, jadi cuma mimpi doang, tapi alhamdulillah dengan kerja keras, berjuang dan berdoa Allah wujudkan itu. Amin, amin, insya Allah Mas. Lalu Mas, itu baru satu mimpi. Iya, betul. Kayaknya banyak deh ya mimpi-mimpinya. Apalagi tuh Mas Ridwan? Saya mimpi saya ke depan tuh gini, menciptakan generasi muda yang soleh dan pintar di berbagai bidang. Soleh dan pintar di berbagai bidang, wah. Nah, strateginya makanya saya buat les matematik seikhlasnya. Itu kan hanya yang suka matematik. Kalau tapi yang tidak suka nggak kena. Saya buat les taekwondo, bayaran seikhlasnya. Tapi harus rajin sholat, rajin ngaji juga. Wah, ini jadi orang yang rajin sport, rajin riadoh, tapi juga harus soleh ya. Betul. Ibadahnya ya. Les bahasa Inggris seikhlasnya. Kalau ini sudah jalan di Bogor, kita akan kopi di berbagai cabang di Indonesia. Mimpi kita seluruh anak Indonesia ikut belajar di KPM dan mereka akan jadi anak soleh 10 dan 20 tahun yang akan datang. Dan feeling saya itu mungkin pemimpin Indonesia di berbagai daerah sampai nasional itu adalah murid KPM. Kalau yang sekarang nih, yang dari ada klinik, ada rumah sakit, itu gimana tuh? Target perencanaannya kira-kira gimana? Yang jelas terus terang saja gini sih, kalau saya kan karena dana kita juga terbatas, ya akhirnya kita tuh terus terang aja, saya tuh misalkan sewa ruko dan segala macam tuh ngutang ke orang, ya nggak apa-apa lah. Saya bilang, saya juga ada orang tua saya pinjamin uang, Pak saya pinjamnya buat ini beli ruko, karena saya bilang ini dakwah ini harus benar-benar kita gaungkan dan alhamdulillah ada yang memberikan pinjam. Itu harusnya disampaikan ayat-ayat yang barang siapa meminjamkan di jalan Allah itu, maka Allah akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Betul. Kan begitu kan ya. Saya terus terang, saya pribadi tuh apa ya, seperti kerja tuh ya paling dengan saya dan orang tua siswa KPM yang peduli gitu loh. Ya. Dan harusnya sih ini kerja bersama untuk kepentingan bersama. Ya. Cuman kadang-kadang untuk meyakinkan orang itu sulit karena mohon maaf, ketika kita bilang mari kita bekerja dengan ikhlas, semua tidak percaya. Dan sampai saat sekarang pun yang namanya hinaan dan itu juga masih tetap saya dapatkan. Masih ada. Tapi buat saya itu bumbunya perjuangan lah. Toh tadi kan katanya merencanakan kesusahan dulu ya. Betul. Jadi itu insya Allah akan membawa kesenangan di kemudian hari insya Allah. Dan mimpi saya terus terang, saya ingin tuh sebenarnya bangsa ini tuh susah dulu lah. Semua kita susah untuk belajar, bekerja gitu loh.
nanti kita akan dapatkan kesenangan. Tapi kebanyakan mungkin mayoritas bangsa kita tuh mikirnya senang. Senang dulu, padahal Senang dulu. senang kan inna ma'al usri yusro. Jadi kalau ada senang ada susah ada senang. Kalau kita Betul. udah senang dulu, yang kita ini kan belakangannya susah ya bisa ya, Mas? Betul. Saya tuh terus terang bermimpi untuk buka cabang di berbagai kota, ratusan kota loh. Dan Iya, saya mungkin iya. itu tadi yang saya bilang, saya akan jarang di rumah. Iya. Karena harus saya mendatangi ratusan kota. Betul. Dan lucunya itu tadi, kalau saya pergi seratusan kota bukan dalam tanda kutip nyari uang, Iya. malah iya. kadang-kadang nombok. Makanya ibarat sistem bangunan lembaga saya itu yang tidak punya cash flow yang jelas gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Karena misinya semua seikhlasnya. Jarang di rumah, direncanakan susah ya, berarti Iya. jarang di rumah bersama keluarga. Yang penting nanti bersama-sama Iya, di betul. akhirat dalam kondisi yang baik. Ada satu hal begini yang saya pegang juga. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, monyet juga hidup gitu loh. Dan saya melihat banyak orang hidup yang hanya meninggal dan kemudian tidak diingat orang gitu. Iya, iya, iya. Artinya buat saya, untuk apa hidup seperti itu? Lebih baik hiduplah yang berarti. Iya. Jadi sesuatu walaupun kita susah. Karena menurut saya tuh orang-orang besar, para pahlawan tuh hidupnya pasti susah, bukan Iya, senang. bukan senang. Ya. Karena ujung dari mimpi saya adalah Indonesia jadi peradaban dunia. Orang mungkin belajar tuh ke Amerika sekarang. Iya, iya. Kita balik. Mereka belajar ke Belajar Indonesia, tapi mereka, kalau saya mengistilahkannya mungkin begini, soal pendidikan kita orang lokal gitu ya, Iya, betul. tapi we go international gitu. Jangan Betul. sebaliknya ya, kita udah capek-capek melanglang buana keliling dunia, tahu-tahu cuman kerjanya di lokal aja, kita tidak punya influence ke internasional kan gitu ya. Betul, betul. Mungkin betul. visinya kayak gitu ya, Betul. Mas Ridwan ya. Oke. Cuman tadi saya ingin bahwa sebelum saya memperbaiki dalam tanda kutip mempengaruhi dunia, saya ingin Indonesia saya perbaiki dulu. Iya, Indonesia harus Betul. diperbaiki dulu ya Mas. Dan saya Oke. minta juga mungkin di sini saya tidak bisa jalan sendiri gitu. Iya. Lebih baik kita berjamaah memperbaiki bangsa ini di bidang yang saya suka. Yang jelas juga istilahnya tuh saya rasakan gitu ketika kita berjalan sih sangat berat. Tapi satu hal yang sangat penting, walaupun saya jalan sendiri saya akan tetap berjalan. Walaupun saya mungkin harus kepayahan sini, saya akan tetap kepayahan sini. Dan saya tidak peduli orang mendukung saya atau tidak. Luar biasa Mas, ilmu ikhlasnya. Mas Ridwan, terima kasih banyak Mas ya.